Rizly mengalami gangguan dari sosok astral yang mencoba memberitahukan sesuatu kepada kami. Siapa kamu? Ingin apa? Bawa banyak teman kalian. Bawa banyak teman kami. Ya, emang banyak teman kamu. Tapi ingin apa? Ingin komunikasi apa? Kenapa banyak orang kalian menghabisi kami? Bukan kami. Kami datang. Kami hanya ingin hidup. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Musuh kita itu semakin dekat. Tak mampu dipungkiri, tak hanya beberapa sosok astral saja yang kerap dirasakan oleh warga sekitar maupun yang menempati gedung yang terletak di tengah Pasar Lawak Tangerang ini. Melainkan beberapa warga yang menuturkan bahwa tak jarang mengalami gangguan dari yang terkecil hingga kerasukan. Suara ya paling suara orang yang lagi jalan ya di lantai 1. Saya tidur di lantai 2, posisi di dalam kamar, terus ada yang ngetok-ngetok pintu, saya lihat nggak ada gitu. Yang kesurupan ada juga, ya auk-aukan lah. Lantas, sosok seperti apakah yang mulai memberikan gangguan kepada kami tepat setelah menjajaki di lantai 3 gedung ini? Ayo. Tak main-main, sosok astral yang dihadapi oleh Nanda membuat dirinya terpental mundur. Oke. Kan Anda lagi komunikasi sama salah satu yang terkuat mungkin di daerah sini. Ayo. Kananda, ayo kau melawan aku. Harus di. Oke. Ini masih Kananda, tapi Ya, awas. Jangan dekat-dekat situ Kananda. Kananda. ayo. Iya. Jangan dekat-dekat situ. harus tetap diatur Kak, pelan-pelan. Ada suara lemparan Ayo kau dari melawan luar aku. sini. Pahami banget. Jadi teman-teman Ayo kau melawan aku. mungkin yang tadi ditunjukin kali ya, maksudnya samping sini banget, samping gedung ini ada kali yang besar banget. Dan Kananda lagi komunikasi sama sosok itu. Kak, kalau udah aman untuk komunikasi, kasih tahu Kak. Pelan-pelan. Cukup. Pelan-pelan Kak. Jadi, ini sosok dia penguasa yang ada di Kali depan kali ya. depan itu. Oke. Dia bilang, saya mau ngadu soal keilmuan kamu katanya. Kamu sudah apa namanya? Tenangin dulu Kananda. Sudah Memasuki areanya memasuki ya. wilayah ini. Berarti dia menantang ya Iya. Kananda ya. Fasya, jadi dalam satu gedung ini sebenarnya bukan satu atau dua cerita, tapi ini lokasi pertama yang kita datengin mempunyai banyak cerita dan juga tragedi yang bisa dibilang sangat tragis. Bukan cuma dari gedung ini aja, tapi dari tempat sekitarnya juga. Karena aku dapat gambaran sih Kak, setelah bangunan ini kosong di era krisis moneter, memang secara bangunan tempat ini ditinggali sama beberapa kepala keluarga. Ya, tapi kayak yang tadi aku bilang, maksudnya setelah tempat ini memang kosong dihuni sama beberapa kepala keluarga yang sempat tinggal di sini, Fasya. Oke. Sempat dibuat seperti toilet yang berfungsi, tempat untuk istirahat. Bahkan yang tadi sempat kita bahas di bawah juga tempat negatif ya. Ya, bermain Judi. dan sebagainya di daerah ini. Tapi yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat sekitar, ada tragedi pada saat kerusuhan 98 yang mengakibatkan beberapa kepala keluarga meninggal dan dikuliti di tempat ini. Di tempat ini. Di atas. Di atas. Perlahan tapi pasti beberapa peristiwa yang berkaitan dengan gedung ini pun mulai terkuak sehingga penelusuran pun kami lanjutkan ke area lantai 4 di gedung ini. Assalamualaikum, maaf. Saya cuma mau dengar cerita kalian. Halo. Ini baik banget sih, sosoknya banyak laki-laki banget. Oke. Di atas. Pelan-pelan kan Anda.
Ini sangat-sangat negatif sekali. Tuh kak. Ini. Hei, Ada suara dari sana. Seolah tak ingin dikuak lebih dalam, gangguan demi gangguan kami dapatkan. Dan ini juga banyak spot yang menurut aku jauh lebih ekstrim. Sekarang korban-korban itu yang berdarah dan sangat penuh amarah. Ternyata memang mereka ramai di sini. iya. Di lantai ini. Ya, Jadi Kini Frisly mulai merasakan adanya gangguan yang mencoba mendekat hingga Astagfirullahaladzim. Kak Frisly. awas visi, awas Kak visi. Frisly. Awas. Lepas. Anda. Lepas. Siapa kamu? Frisly mengalami gangguan dari sosok astral yang mencoba memberitahukan sesuatu kepada kami. Siapa kamu? Ingin apa? Bawa banyak teman kalian. Bawa banyak teman kami. Ya, emang banyak teman kamu. Tapi ingin apa? Ingin komunikasi apa? Kenapa banyak orang kalian menghabisi kami? Bukan kami, bukan kami. Kami datang. Kami hanya ingin hidup. Ya, Kami hanya ingin bahagia dengan keluarga kami. iya, oke. Matikan. Matikan night vision. Oh, lampu tolong diredupin, tim. Ya, komunikasi. Oke, ingin apa? Sebelumnya aku mau nanya. Ya, kamu komunikasi baik-baik, tapi jangan membawa teman saya yang ke tempat yang bahaya. Ya, sebelumnya saya mau tanya, apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Keluarga saya ditarik paksa. Banyak yang bilang tempat ini aman. Ya, Banyak yang bilang tempat ini aman. oke. Tidak ada yang aman. Ya, Anak saya ditarik, ditusuk berkali-kali di sana. oke. Istri saya digantung. Saya dipegang di sini. Siapa yang bilang tempat ini aman? Berarti kamu. Siapa yang bilang tempat ini aman? Ya. Oke, oke. Oke. Berarti kamu juga adalah salah satu korban di tempat ini. Saya sudah memberikan semua harta, bahkan surat rumah saya. Tapi janjinya keluarga saya aman. Tidak ada yang aman. Ya. Tidak ada yang aman pada tahun itu. Oke. Kenapa kalian tega membunuh kami? Spot ini yang paling bikin aku takut. Karena yang kalian bisa lihat ya waktu pada saat night vision itu kan ada sosok yang berkomunikasi sama Kak Frisly kan. Dan aku tuh di situ mencoba berkomunikasi juga sama sosok itu dan megangin Kak Frisly. Tiba-tiba waktu aku lagi nanya tuh dia teriak. Jujur itu aku kaget banget. Aku langsung kayak ciut nyali aku karena di saat bersamaan dia teriak dia juga ngeliat dan melototin matanya ke arah aku gitu. Tapi setelah mendengar cerita dari sosok tersebut dan lagi-lagi yang aku dapetin itu malah cerita sedih, emosional yang sedih bercampur marah ya kalau untuk di spot keempat ini. Situasi pun kembali kondusif. Astagfirullahaladzim. Jadi dia adalah sosok laki-laki yang dulu sempat mengalami apa ya, dibunuh Di tempat ini. tempat ini. Di zaman di tahun bisa kita bilang tahun 98 di pas ini. Aku dapat gambaran jelas sih. Jadi yang serem itu pada saat kejadian itu tahun 98 ini juga sepatu ini sepatu orang-orang Ya,
Yang tinggalnya dulunya di sekitar sini, Oke. yang mereka dibawa ke tempat ini dengan alasan tempat ini tuh adalah tempat yang aman. Tapi ternyata malah enggak gitu. Ini tuh sudah disiapkan banyak orang kita yang mempunyai emosi yang sangat besar, yang tujuannya emang untuk menghabisi mereka, memeras hartanya, bahkan perempuan-perempuan tuh diperkosa di depan keluarganya. Jadi kalau tadi kita mungkin ketemu sama sosok yang marah di bawah, di atas malah ketemu sama sosok yang marah banget, tapi marahnya itu karena dia nggak terima. Tak mampu memungkiri apa yang dirasakan oleh Frisly seolah menguak fakta lain, mengapa bangunan yang sudah jadi dan berniat menjadi pusat perbelanjaan tak lagi difungsikan dengan alasan tragedi peristiwa kerusuhan 98. Meski seolah ditutupi kelamnya peristiwa tersebut, tak sedikit warga yang pernah menyaksikan sosok astral berbentuk satu keluarga utuh. Dulu di sini penghuni lantai 2 salah satunya tetangga saya jualan di Pasar Anyar. Mereka pulang sekitar jam 2 malam, mereka tuh ngeliat satu keluarga. Anak kecil sama suami istri gitulah, begendengan dalam keadaan telanjang semua. Kini tersisa lantai atas untuk kami telusuri dan melengkapi semua kepingan peristiwa yang pernah terjadi di area ini. Namun seolah tak semudah kelihatannya, sosok astral yang berasal dari Sungai Cisadane yang tak jauh dari tempat ini kembali mencoba mengganggu kami. Astagfirullah. Ada suara dari belakang sana. Dari toilet. Iya, dentuman, suara dentuman. Oh. Bentar. Pelan-pelan, Nanda, pelan-pelan. Handle kak. hati-hati. Handle. Aduh sama saya. Kamu gak ada apa-apanya. Jangan ngadu sama saya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan ngadu sama Tasya. saya. Iya. Ya. Hati-hati kan Anda belakangnya. Ayo kamu ngadu. Kan Anda mau Ayo, kamu coba ngadu untuk yuk. interaksi Ayo kamu sama ngadu. makhluk dari seberang ya. Jangan maju terus Kamu kan Anda di ngadu. sini aja. Ayo kamu ngadu ayo. Ayo. Ditarik aja kak untuk dia yang kesini. Dia yang kesini. Kamu ngadu ayo. Oke, jadi ini adalah salah satu sosok dari kali sebelah kita ya, Kak Frisly. Ya, Mungkin ada korelasinya sama sosok kuat yang di bawah tadi ya? mungkin malah yang di bawah itu anak buahnya ini, karena yang ini besar banget sih. Oke. Seketika udaranya berubah jadi panas. Betul, Pemirsa, betul. di tempat ini. Tarik menarik pun terjadi antara Den Ananda dan sosok hitam besar yang menghuni area Kali Cisadane hingga hampir menjatuhkan Den Ananda dari lantai 4 ini. Tahan kan Anda? Itu kalau dilihat itu di seberang tuh bener-bener kita sekarang ada di lantai 5 kalau dihitung sama basement. Ini lagi ada komunikasi atau interaksi Ya, antara kan dari Anda makhluk dengan sosok di depan Tasya. di depan. Tasya boleh arahin ke sana kok. Semoga dapat penglihatan juga ya. Diam, situ, diam. Nanda masih mencoba menetralisir sosok tersebut hingga situasi pun kembali tenang dan kondusif. Mau muntah. Oh, Ya, jadi karena Anda sampai muntah banyak banget. Ya. Kenapa? jadi sosok ini pengen membawa saya ke Ke tempatnya ya? tempatnya dia. Oke. Saya ingin ngadu ilmu juga sama kamu katanya. Oke. Tapi kamu akan saya bawa juga ke tempat saya. Saya bilang, saya nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa bawa saya, kalau ingin komunikasi, ayo. Dia bilang emang sih soal wanita yang di paling bawah. Oke. Dia bilang iya. Sempat ada kejadian yang bahasanya kayak Dorong. kayak diempaskan, tapi diempaskan itu sama suaminya. Sama suaminya. Jadi dia ngomong sama saya. Razia. Jadi
Istrinya itu lagi hamil. Oke. Istrinya, Hah? lakinya itu sedang main judi di sini. Oke. Main kasino. Nah, pada saat istrinya mendatangkan suaminya itu kejadian di lantai 3. Berarti benar tadi yang di bawah Ya, kita ya, benar oke. lantai 3 yang tadi dilihat. Lantai 3. Pada saat suaminya bahasanya tidak Emosi. suka, Iya, emosi. tidak suka bahwa lu ngapain datang sini? Oh, Bilang gitu. oke. Tidak terima dijemput. Betul, Oke. didorong akhirnya. Oke, jujur aku kaget banget waktu tiba-tiba Kaden tuh bilang ternyata yang membuat tragedi atau bisa dibilang awalnya aku kan mikirnya itu insiden ya. Insiden itu terjadi yang wanita hamil itu jatuh. Awalnya kan aku kira emang insiden dan nggak ada campur tangan dari makhluk halus. Dan ternyata itu tuh dikonfirm sama Kaden komunikasi sama makhluk yang ada di kali atau di sebelah tempat kita. Kalau ternyata suaminya sendiri yang ngedorong wanita itu sampai akhirnya terjatuh. Jujur di situ lagi-lagi aku bilang itu sedih banget karena kayak nggak kebayang aja gitu rasanya disakitin atau dilukain gitu sama orang terdekat atau orang tersayang. Ini barusan dia ngomong, kamu ditunggu di atas sama penguasa kali yang ada di belakang kita. Penguasa kali Penguasa. di atas. Di paling atas katanya dia gitu. Kita coba ke atas. Saya juga pengen tahu apa sih. Dia ngomong, kamu akan lihat siapa sosoknya di itu. Oke, berarti ini tuh seperti satu tempat dan kita diajak untuk bermain di sini di mana setiap lantainya ternyata memiliki cerita yang berbeda. Berbeda. Ya, saya akan ke atas. Oke. Entah apa yang menunggu kami di atas, namun yang pasti sosok hitam besar yang sedari awal mencoba mengganggu penelusuran kami yang disinyalir berasal dari aliran Sungai Cisadane memang menjadi satu di antara penunggu gedung ini. Saya baru dengar di sini ada sosok bapak-bapak tinggi besar. Itu saya sendiri juga bingung dari mana. Lantas, sosok seperti apakah yang menantikan kami di akhir penelusuran ini? Menuntaskan penelusuran kami, malam ini kami pun memutuskan untuk naik ke lantai teratas di mana disinyalir ada sosok astral penguasa Kali Cisadane yang menunggu kami. Dan benar saja, sesuatu telah menunggu kedatangan kami. Awas di situ ada sosok siluman yang kita bisa bilang siluman buaya putih. Cuma sangat panjang sekali. Oke. Sangat panjang sekali posisinya. Ini kepalanya pas banget lobang. Oke, ini. Badannya itu mau melewati tempat. Nah, Pelan-pelan karena tapi berarti Kananda Ya, di kali itu ada kerajaan. Apa itu berarti saya minta. penguasanya dia? Dan Ananda mencoba mengantisipasi gangguan dari sosok kuat berupa siluman buaya putih, serta mencoba menguak beberapa peristiwa yang berkaitan dengan sungai maupun gedung ini. Seolah memang memiliki energi yang kuat, salah satu audio kami mengalami gangguan hingga Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa dipakai ini. Assalamualaikum. nyalain lagi lampunya. Maaf. Kak Frisly, aku nggak tahu gimana cara komunikasinya. Tapi Fasya boleh bantu angkat lebih diangkat tubuhnya. Oke, udah. Oke. Oke, Kananda udah aman? Boleh Kananda. dibantu Fasya. Bisa. Pelan-pelan Kananda. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi sosok ini bilang sama saya penguasa kali sebelah sana kita. Penguasa, bahkan dulu sempat ada kejadian yang bisa kita bilang apa? Yang tenggelam itu penyebabnya dia juga. Jadi sosok buaya putih ini adalah
penguasa ada kali yang sebelah sana ini. Oke. Ini yang kali Nah, yang di samping kita ini ya? Samping kita ini. Dia bilang sama saya, dulu emang ada kejadian yang bisa kita bilang anak tenggelam di situ. Itu yang disebabkan sama makhluk yang ada di situ. Dia bilang kayak ubun-ubunnya itu kayak disedot. Saya nggak tahu nama makhluknya itu apa ya. Lembut atau apa saya Iya, nggak tahu. lembut namanya. Jadi itu. dibuat hilang Jadi ketemunya tapi nggak ada iya, bagian ubun kepala. dia Udah bolong gitu. kayak disedot gitu. ubun-ubunnya. Nah mungkin kita coba untuk ke sana. Kita lihat kalinya itu. Tantan. Apaan kan Anda? By the way, sobat deg-degan, maaf kalau memang terdengar banyak suara motor atau mobil, karena memang lokasi kita pun dekat dengan jalan raya. Iya, ini kelihatan nggak? Itu ya di kalinya belakang? di pas banget di belakang kita. Jadi Ini emang kali yang gede banget Iya, sih. kali Dan gede kali banget. ini cukup terkenal ya, Betul. Kananda. bahkan soal mistisnya pun juga sempat dikenal juga kali ini. Oke. Nah dia bilang, tadi saya bilangnya tadi itu ada sosok anak kecil yang sempat tenggelam yang disebabkan sama makhluknya dia. Betul atau tidaknya kita nggak bisa mempercaya juga goib Iya, ya. benar. Dia bilang anak itu kayak disedot ubun-ubunnya pada saat ditemukan anaknya. Itu dengan Batuk. kondisi kepala yang Batuk, bolong Iya ya. bolong. Oke. Jadi kayak seperti tidak ada luka apapun tapi bagian kepala Iya, ya. iya. Tapi sama sih Faca, maksudnya pada saat tadi Kananda berkomunikasi dan berusaha untuk menarik dan mendapat potongan-potongan gambar itu, aku juga melihat sangat megah dan besar, adanya seperti istana yang besar dari bawah, Oke. sangat terang. Iya. Dan apabila sosok siluman buaya putih besar itu mencari korban, orang tuh akan melihat seperti ada penerangan dari bawah Iya. air. Oh, Jadi seperti ada memang mereka, cahaya ya? iya, mereka memberikan tanda sebelum mengambil nyawa. Dan itu memang sesuatu yang mereka yakin kalau lu nggak akan bisa ngebuang kita Betul banget, gitu. betul Makanya banget. tadi mereka datang untuk menantang Kananda, mereka datang untuk berkomunikasi. Iya. Karena menurut mereka di tempat ini tuh bisa menjadi tempat kedua, option Betul, dari mereka betul banget. menunjukkan eksistensinya. Betul Fasya. banget. Jadi kenapa tempat ini dijadikan tempat yang kedua, Visi? Saya tambahkan juga bahwa tempat ini sempat ada kejadian-kejadian mungkin yang kita bisa bilang tragedi-tragedi yang ya. sangat menyedihkan juga. Ya. Ada bahkan makhluk goib itu kan senang tempat-tempat yang dulunya itu ada kisah-kisah ataupun kejadian-kejadian entah pembunuhan ataupun ada sosok yang meninggal. Itu dia makhluk goib itu paling senang tempat ini. Nah, tempat ini adalah option yang kedua makhluk yang ada di kali itu untuk menempati juga tempat yang ada di sini. Oke, pemirsa sobat deg-degan, aku udah dapat sih kesimpulan dari tempat ini bahwasanya emang tempat ini dihuni oleh berbagai macam sosok ya. Betul. Dari mulai di lantai 1 kayak yang Frisly bilang ada sosok wanita hamil. Di lantai kedua kita bertemu sosok dari kali, Nenek-nenek tadi. ya nenek-nenek. Lalu di lantai selanjutnya kita bertemu sosok yang dari kali ya, yang kan Iya. ada sempat bilang Pasukan-pasukannya. yang mengajak adu ilmu ya, Iya. bisa dibilang ya. Dan sampailah kita ke tempat terakhir. Tadi juga sempat oh ada ya, tadi yang juga sempat ada korban. komunikasi dari Kejadian dulunya. Iya 98, kerusuhan 98 yang lumayan 98. besar. Ya. Ternyata terjadi di sekitar sini Yap. juga. Dan Sampai akhirnya kita di atas dan bertemu dengan sosok yang paling kuat siluman, dari ya. belakang. Ya. Oke, kalau kesimpulan yang aku dapat dari tempat ini sih emang banyak banget peristiwa tumpang tindih yang terjadi bukan cuma di tempat ini tapi juga di wilayah sekitar sini, dari mulai tragedi wanita yang didorong sama suaminya sendiri itu, terus juga bahkan tragedi yang tercatat nasional tapi mungkin tidak secara detail ya, seperti kerusuhan 98, ada korban juga di tempat ini. Sampai tempat ini tuh ternyata berkaitan dengan kali di sebelah kita, yaitu Kali Cisadane. Tak mampu dipungkiri, penelusuran kami malam ini mengalami gangguan yang cukup hebat, hingga kami pun memutuskan untuk tak melakukan uji berani malam ini. Akan tetapi, tuntas sudah penelusuran kami malam ini demi menguak peristiwa kelam yang berada di gedung ini. Tak hanya satu, melainkan sederet peristiwa yang tercatat ataupun sengaja dilupakan demi menghilangkan stigma menyeramkan bahwa kita sebagai manusia secara tak langsung hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat.